Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita malam hari ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Setianto dengan NIM 3421119 dari kelas Filsafat B. Tujuan atau maksud dari video yang kali ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas dari Pak dosen, Pak Imam Kanafi, tentang atau membuat isai pendapat pribadi dari masing-masing mahasiswa mengenai alasan mengapa kita harus bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, manusia adalah makhluk yang penuh dengan rasa takut. Apakah takut miskin, takut gagal, takut kecewa, dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan lainnya yang ada di dalam diri manusia. Rasa takut itu sendiri adalah penyakit alami manusia dan tidak seorang pun dapat mengubahnya atau dapat menghilangkan rasa takut itu sendiri. Sejak zaman manusia purba dahulu, manusia sudah mengenal penyakit rasa takut. Rasa takut adalah hal natural pertama yang disadari oleh manusia bahkan sebelum rasa cinta itu timbul di dalam diri manusia. Bahkan rasa takut mampu membentuk suatu ideologi yang terlegitimasi selama puluhan ribu tahun lalu. Selama ribuan tahun, kepercayaan dinamisme dan animisme berkembang. Hal itu semua dikarenakan oleh rasa takut. Masyarakat Yunani mengenal dewa dan dewi Olympus sebagai Tuhan mereka. Bahkan bangsa Maya mempercayai bahwa dengan mempersembahkan darah manusia sebagai bukti kesetiaan dan kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa mereka seperti dewa matahari, dewa hujan, dewa bintang, dan bahkan dewa jagung. Fenomena menarik inilah yang membuktikan bahwa manusia itu menciptakan Tuhan mereka berdasarkan rasa takut atau berdasarkan rasa kebutuhan. Bangsa Maya yang pada kehidupan mereka adalah petani menciptakan matahari sebagai untuk kebutuhan mereka sebagai membantu pertanian mereka. Begitu juga dengan dewa hujan yang mereka membutuhkan hujan untuk membantu pertanian tersebut. Bahkan secara spesifik mereka menciptakan dewa jagung. Di tanah Jawa kita mengenal yaitu dewi yang bernama Dewi Sri yang dianggap sebagai dewi kesuburan dan dipercayai dengan mengadakan ritual khusus maka sang dewi akan membantu mereka. Semua berawal dari rasa takut akan kegagalan, kemudian mengharapkan dan mempercayai sesuatu yang besar yang dianggap menguasai hidup mereka. Pada zaman ini, kemungkinan kita sebut sebagai imaginary friends. Dengan membuat persembahan, maka mereka berharap mendapatkan berkah. Jika peradaban terus berkembang, maka sisi kepercayaan juga terus berkembang. Jika dulu kita hanya mengenal Tuhan sebagai sesuatu benda yang terlihat kuat, secara signifikan, kepercayaan juga mulai mengarah kepada benda yang tidak terlihat, misalnya roh. Kepercayaan kepada kekuatan roh disebut animisme. Dari mulai menganggap alam sebagai Tuhan, kemudian roh, kemudian dari kedua hal tersebut menjadi patung berhala yang kebetulan disembah oleh pada zaman dahulu para pendahulu kita di zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka prinsip kepercayaan semakin meluas seperti munculnya para wakil Tuhan. Jika zaman dulu kita mengenal seorang ahli spiritual yang dianggap mampu berkomunikasi dengannya, kini kita mengenal nabi serta rasul. Kemudian, bagaimana dengan para dewa atau mungkin figur suci seperti Buddha? Setiap sejarah selalu memiliki alasan dan sebab akibatnya. Akan tetapi, semua itu selalu berawal dari rasa takut. Jika kita melihat timeline sejarah dari ribuan tahun lalu hingga sekarang dan kepercayaan itu tetap ada, maka rasa takut itu memang tidak mungkin hilang.
manusia tetap membutuhkan perlindungan dari apa yang mereka percayai sebagai penguasa mereka. Jadi dapat disimpulkan alasan mengapa kita harus bertuhan itu karena rasa takut. Takut akan kita mati, takut akan kita miskin, takut akan kita tidak punya harta benda, takut akan kita kehilangan orang yang disayang. Itulah menjadikan kita, mengapa kita itu harus bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itu dapat timbul akibat beberapa macam. Jadi memang alasan yang utama menurut pendapat saya pribadi mengapa kita harus bertuhan itu ya karena rasa takut dari diri manusia itu yang timbul, yang menjadikan mereka harus menakuti atau yang menjadikan mereka harus percaya dan patuh terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi pendapat pribadi saya. Apabila dari pendapat pribadi saya ada yang keberatan dengan pendapat saya, maka saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, karena sejatinya manusia adalah tempat kesalahan, kesempurnaan sejati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, walangkum minkum. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.